What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Happy New Year, Time Out, geng! Semoga tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang penuh kebahagiaan dan juga penuh kesuksesan. Dan pastinya semoga kita sehat-sehat selalu di 2026 ini. Amin! Dan yang semoga cepat berbahagia lagi adalah Atlanta Hawks dan juga Trae Young. Sekarang ini sih gosipnya lagi kencang banget ya kalau Trae Young itu akan coba untuk di-trade oleh Atlanta Hawks sebelum Februari 5 trade deadline NBA nanti ini. Kita lihat ya, menurut gue sih udah saatnya cabut sih. Udah saatnya Trae Young cabut, udah kayak udah gak cocok sama teman-temannya di Atlanta Hawks. Dan juga kayaknya udah saatnya lah untuk Atlanta Hawks move on dengan pemain yang mereka draft di tahun 2018 lalu. Tapi emang hari ini sih ada tweet ya dari Stacey King yang mengatakan bahwa anak dari ownernya Atlanta Hawks itu sayang banget sama Trae Young. Jadi itu kenapa tampaknya akan agak sulit untuk Hawks bisa mungkin memindahkan Ice Trae nanti ini. Tapi sih udah agak toxic sih di Atlanta Hawks sekarang ini. According to Underdog, season ini Hawks itu rekornya 14-11 tanpa Trae Young. Dan hanya 2 kali menang dari 10 pertandingan saat Trae Young bermain. Jadi itu udah menurut gue jadi indikator sih kalau memang teammates-nya dan juga Atlanta Hawks itu nggak cocok main bareng dengan Trae Young sih. Apalagi Trae Young tahun ini banyak masalah ya dengan cedera quadricepsnya dia. Udah ada gosip juga memang beberapa teammate-nya Trae Young kita juga nggak happy main bareng. Ya itu pasti gara-gara dia malas defense sih. Sama malas rebound. Reboundnya cuma 1,5 rebound per game. Sedangkan ya lu kalau lihat ya teman-temannya seperti Jalen Johnson, lalu juga Dyson Daniels, Onyeka Okongwu, Nickeil Alexander-Walker itu semuanya kayak punya persona. Mereka itu defenders, mereka itu hustlers, mereka tuh kayak bener defense banget lah. Pokoknya dia gonna get to the ball, man, no matter what. Jadi kayaknya mentality itu yang mungkin mereka tidak lihat dari seorang Trae Young. Itu mungkin menurut mereka kayak agak membatasi mungkin kemampuan dan juga potensinya mereka. Dan menurut gue sih Trae Young without a doubt the best player on the Hawks, tapi itu untuk beberapa tahun terakhir ini di mana juga dia pasti superstar ya. Dia juga musuh bebuyutan ya di New York. Tapi ceilingnya Hawks sudah mentok. Ceilingnya Hawks ya waktu itu tahun 2021 ya mereka masuk ke Eastern Conference Finals sebelum mereka kalah dari Milwaukee Bucks. Jadi I think kalau mereka ingin naik ke NBA Finals kayaknya mereka mending cari pieces-pieces yang lain yang masih muda dan juga energetic ditukar dengan seorang Trae Young. Dia tahun ini sih average-nya 19,3 poin per game. But yeah, like I said, rebound-nya males, turnover juga lumayan, defense juga males. Jadi dia tuh kayak the weakest link ya, kayak the weakest link on the court for the Atlanta Hawks. Dan menurut gue udah saatnya lah dia ngelihat somewhere else, mungkin menjadi second option atau third option itu mungkin akan mengurangi bebannya dia dan juga mungkin dia akan lebih happy nantinya. Tapi sekarang ini si Atlanta Hawks menurut gue udah menjadi timnya Jalen Johnson. Ini orang jago banget sih. Dia di bulan Desember aja average-nya triple-double, 25 points, 11 rebounds, 10 assists per game, guys. Itu benar-benar angka yang cuma bisa dilakukan oleh LeBron James, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Luka Doncic, Oscar Robertson, dan juga Wilt Chamberlain. So he is in a very, very elite company sih. Jadi I think menurut gue sekarang ini mungkin first optionnya Jalen Johnson, second optionnya maybe Nickeil Alexander-Walker. I think itu adalah kunciannya untuk Atlanta Hawks. Dibantu oleh Dyson Daniels, lalu juga Onyeka Okongwu, ada Luke Kennard juga, ada Kristaps Porzingis. Tapi kayak Kristaps Porzingis ini kan juga in and out the lineup ya, dan juga menurut gue kayaknya akan di-trade juga sih sebelum Februari 5 nanti. Jadi Dallas paling hot pastinya lagi disangkut pautkan dengan Anthony Davis dan juga Dallas Mavericks. Banyak banget sih mock draft yang bisa dilakukan, tapi katanya sih kemungkinan besar Trae Young nggak akan dikirim ke Dallas Mavericks. Jadi kemungkinan Dallas Mavericks itu akan minta Kristaps Porzingis, Zachary Sachet, Hassan Newell, dan juga Luke Kennard for Anthony Davis. Tapi
tenang guys. Ada yang memprediksi juga ini bisa aja involving 3 to 4 teams, dimana itu baru bisa memindahkan seorang Trae Young. Ada yang bilang Trae Young mau dipindahin ke Washington Wizards. Anjay, kasian banget sih kalau Trae Young dipindahkan ke Washington Wizards. Makin stres doi di sana. Tapi menurut gue ada satu tim yang menurut gue harus make a play for Trae Young. Tim itu adalah Milwaukee Bucks. Ini adalah kesempatan emas untuk mereka membuat seorang Giannis Antetokounmpo happy lagi. Karena ya dengan timnya Bucks sekarang ini mereka ada di posisi di posisi 11 Eastern Conference. Nah, kalau mereka bisa mendatangkan duet lagi ya kan, Damian Lillard itu gagal tuh. Siapa tahu kadang kalau Giannis sama Trae Young bisa work with each other gitu loh. Tapi memang gak gampang sih karena salary-nya Trae Young itu cukup gede. So I think they have to release a couple of players like Kyle Kuzma. Maybe juga bisa kirim draft assets, lalu juga Jericho Sims, maybe KPJ, and maybe one more. Maybe not AJ Green sih, tapi gue nggak tahu siapa lagi, satu lagi bisa dilepas. Yang paling mungkin sebenarnya Bobby Portis, but I don't think they're gonna release Bobby Portis. But iya, mereka harus pikirin lah kira-kira bisa lepas siapa lagi, tapi yang pasti they should make a play for Trae Young sih, agar si Giannis bisa happy lagi. I think kalau ada Trae Young, Giannis, Miles Turner, I think ada Gary Trent Jr. and Brian Rollins. Who else I'm missing? KPJ is balling though. I think dengan Bobby Portis, I think they could contend for the Eastern Conference si Milwaukee Bucks kalau mereka mau mendatangkan seorang Trae Young. Jadi kalau menurut kalian Trae Young harus pindah kemana sebelum Februari 5 trade deadline nanti? Please komen guys, komen. Gue penasaran pendapat kalian. Ada yang bilang juga mungkin ke Knicks. Wah gila sih, kalau ke Knicks sih gimana mainnya itu Trae Young sama Jalen Brunson. Gue gak kepikiran sih gimana cara mainnya sih. Tapi gue pengen dengar prediksi kalian. Kalau gue sih bilang sih maybe sih Washington Wizards sih, bisa aja sih right now. Tapi ya itu adalah beritanya untuk Trae Young. Dan sekarang ini gue akan bahas dulu tentang pemain yang cedera. Aduh, banyak banget yang lagi cedera. Dan ini semoga aja tidak merusak MVP race tahun ini. Karena menurut gue MVP race tahun ini harusnya sangat ketat. Maybe gonna be one of the tightest race ever. Of course ada Shai Gilgeous-Alexander, ada Nikola Jokic yang menurut gue masih favorit harusnya, Luka Doncic dan juga Cade Cunningham. Tapi yang bad newsnya kemarin ini Nikola Jokic itu freak accident banget, dia ketabrak sama Spencer Jones, di mana akhirnya dia mengalami left knee hyperextension yang membuat dia akan absen sekitar sebulan nanti ini. Tapi semoga aja sih nggak nyampe sebulan lah. Kemarin kok gue lihat Jokic itu udah jalan nggak pakai crutches, so dia jalannya juga normal aja. Hopefully in 2 weeks to 3 weeks dia udah bisa balik sih, karena kita tahu ya kalau mau memenangkan sebuah awards itu seorang pemain harus main minimal 65 games. Jadi semoga aja Jokic masih bisa masuk ke kuota tersebut. Walaupun gue yakin sih Jokic kayak nggak mikirin MVP sih, dia pasti mikirin lebih ke juaranya. Tapi tetap aja sih menurut gue ini ada kesempatannya untuk Nikola Jokic kembali mengambil MVP trophy dari Shai Gilgeous-Alexander. Tapi gue sih juga pengen lihat Cade Cunningham sih, nantinya akan lebih diperhitungkan lagi mungkin di akhir-akhir season, apalagi kalau Detroit Pistons masih bisa stay number 1 in the Eastern Conference. Dan juga Jalen Brunson, nggak boleh lupa sih, Jalen Brunson juga harusnya jadi masuk nominasi nanti ini. Tapi emang Nuggets ini kasian banget sih. Nuggets ini lagi kena badai cedera. Hari ini pun yang tadi diharapkan bisa menggantikan Nikola Jokic yaitu Jonas Valanciunas, dia juga mengalami cedera betis, di mana dia juga harus absen sebulan sepertinya. Jadi karena ini Nuggets kayaknya akan baik berharap pada Jamal Murray dan juga Peyton Watson. Peyton Watson berapa? 24 poin menang lawan si Denver Nuggets tuh. Benar-benar bukan karakteristiknya dia sih mencetak poin sih, tapi gimana lagi kalau memang 4 starternya out, mereka akan butuh semua pemain sih untuk bisa mencetak poin nantinya di Denver Nuggets. Aaron Gordon sih kabarnya sih harusnya minggu depan udah balik sih, jadi kalau Aaron Gordon udah comeback, at least Jamal Murray ada yang bantuin lah, karena kan Aaron Gordon waktu itu on fire banget ya, sempat 50 points melawan si Golden State Warriors. So kita lihat nanti Nuggets akan seperti apa di beberapa minggu ke depannya, akan menarik banget sih, karena obviously sekarang ini Nuggets still in a very good position ya, number 3 in the Western Conference. Lalu main juga yang asem banget adalah si Wemby. Wemby main juga mengalami hyperextension, tapi untungnya minor, dia bisa jalan sendiri, dan juga kabarnya
akan absen besok lawan Pacers. Dia akan absen besok lawan Pacers, tapi kelihatannya sih habis itu dia udah akan bisa bermain lagi sih untuk Spurs. Pak main Wemby udah dominan banget ya pas lagi main. Cuma 24 menit dia mencetak 31 points dan juga 13 rebound melawan New York Knicks. Lalu juga dia ada satu yang alley from Stephen Castle on a fast break. Lalu ditombok sama dia dengan satu tangan. That was really nice. Tapi yang Spurs kemarin itu jujur babak pertamanya hancur banget sih. Lalu juga Wemby sempat cedera juga. Nah, tapi untungnya di babak kedua itu ada Julian Champagnie. Oh my god, dia tiba-tiba gendong cuy. Yang gak diprediksi untuk gendong, akhirnya dia melakukan 11 kali 3-point shots. Itu merupakan rekor untuk franchise-nya Spurs. Belum pernah ada pemain yang mencetak 10 lebih 3-point dalam satu game. And man, Julian Champagnie did it yesterday. And of course, dia juga career high dengan 36 points kemarin ini. Dan kalau nggak salah di NBA juga dia jadi pemain pertama dalam sejarah yang tidak membuat 2-point attempt dalam mencetak 35 plus poin. Dua sejarah yang dipecahkan dalam satu game. Tahu ya, menurut gue sih dia lumayan underrated ya. Nggak banyak orang yang membahas dia, tapi kayaknya setiap kali Spurs butuh someone to step up, dia selalu step up sih. Jadi mungkin dia juga boleh dibilang shooter terbaik kali ya. I think he's the best shooter on the Spurs team, so don't sleep on Julian Champagnie. Tapi selain itu juga main si De'Aaron Fox di kuarter keempat juga lumayan crucial perannya. Ada beberapa big shots juga dan dia selesai dengan 26 points untuk San Antonio Spurs. Tapi main the best play for me adalah Harrison Barnes lempar ke belakang. Bolanya masuk, gue nggak tahu sih gimana cara dia lihat ringnya, tapi ya tembakan-tembakan seperti itulah yang akan auto viral di sosmed. Walaupun main kalah si Knicks, tapi Knicks sama Spurs ini, wah gila, beberapa game ini yang seru ya, beberapa minggu terakhir ini mereka ketemu. Ini adalah kedua tim yang berhasil mencetak at least 10 kemenangan di bulan Desember. Jadi hanya Knicks dan Spurs yang bisa menang 10 kali dalam bulan Desember. Tapi yang main si Spurs kelihatan masih mereka pengen membalaskan dendamnya kalah di in-season tournament finals atau NBA Cup finals. Yang nggak bisa kalah sih, tapi Los Angeles Clippers saya. Aduh, ini kapan kalahnya guys? Menang mulu jadi nggak enak nih. Tapi 6 game winning streak setelah hari ini menang 118-101 dari Utah Jazz. Tapi jujur nggak enak sih menangnya sih, karena di Fur nggak ada Keontae George, nggak ada Lauri Markkanen, nggak ada Jusuf Nurkic, nggak ada Kevin Love. Padahal gue pengen banget ngelihat Clippers gue jaga Keontae George, pengen banget lihat dia nggak bisa nyetak 20 poin men, tapi kagak main dia. Pak, gue tadi udah excited banget untuk game itu. Gue tadi mikir mau live chat. Kita live chatnya itu ya kali minggu kali kok bisa ya. Boston lawan Clippers kayak seru tuh live chat tuh. Tapi ya tadi Clippers kacau juga sih di babak pertama sih, dimana mereka udah sempat unggul 21 poin. Gue nggak salah mulai game berapa? 16-0 mulai gamenya. Terus tiba-tiba kekejar dong gara-gara si Kyle Anderson slow mo on fire banget. Gila, sejak kapan slow mo si jago itu? Slow mo 22 points hari ini, dan katanya ini adalah 20 poin game pertamanya dia sejak 3 tahun lalu guys. Sejak 3 tahun lalu guys, oh my god. Selain itu ada Bryce Sensabaugh yang juga mencetak 20 poin, tapi di kuarter 4 saat Clippers kalau cuma unggul 1 poin, Kawhi was like, gue gak mau main-main lagi lah, gue mau pulang cepet ini. Tahun baru ini, tanggal 1 ini. Langsung Kawhi bantai-bantai dengan 20 poin, dia cetak di kuarter keempat, dan dia juga selesai dengan 45 poin. Kawhi is crazy bro, in the last 6 games ini di winning streak Clippers sih, Kawhi gak ada obat sih. Dan Kawhi tadi juga 20 poin ya, itu wah gila sih, bener-bener klinik sih, mid range, 3 point, dan juga tanpa ekspresi. What do you do, baby? No expression at all, bro. No expression at all for Kawhi, man. Bener robot. Dia emang bener robot banget sih. Tadi pas lagi take over the game for the Clippers, tapi Kawhi juga hari ini 7 kali rebound dan juga 6 kali 3 point shot. Tapi asli dia sih pasti capek banget tuh, lihat Harden, lalu lihat teman-temannya juga yang lain. Aduh, masa lawan tim yang gak ada 4 orang jago kejar-kejaran cuy. Kacau sih, tapi Clippers gue kadang nomor berapa ya? Clippers gue nomor 11 guys, udah mau masuk play-in tournament nih. Dikit lagi, tipis lagi nih kita mau nyampe play-in tournament. Tadi Harden itu kalau nggak salah 20 poin, gue nggak sampai catat poinnya Harden berapa, tapi gue tadi lumayan impress dengan Nicholas Batum guys. Nicholas Batum di akhir-akhir ini juga step up deh. Not bad, tadi 14 poin, kalau nggak salah 4 kali 3 poin juga untuk Clippers hari ini. So, yeah man, 6 game winning streak, the longest win streak in the NBA still.
Tapi next seru sih lawan Boston sih. Gue pengen kita ngalahin Jaylen Brown. Gue pengen banget ngalahin dia biar kita bisa 7 straight wins. Let's go Clippers. Semoga Kawhi bisa 40 poin lagi sih. Kayaknya kalau lawan Boston mau menang harus 40 poin lagi sih. Paling enggak sih. Tadi apa yang lucu? Oh, ada video lucu sih. Ada video lucu pas lagi biasalah lagi break gitu game. Happy New Year, and I have a New Year's resolution from my teammate James Harden. I want to see if he can eat food without getting it in his beard all year. Dia kasih New Year's resolution untuk si James Harden sih. Itu lucu banget, dia bilang makannya jangan kena beard lagi ya. Terakhir mau bahas dikit aja sih tentang Philadelphia 76ers yang mengalahkan Dallas Mavericks 123-108. Paul George tiba-tiba ngedang dong di game ini. Kita the whole Philly bench was hype. Gila, kapan terakhir ngeliat PG ngedang, men? Gue udah gak inget sih dia bisa lompat kayak gitu sih. Tapi, man, he has no bounce, though. No more bounce. Nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kayaknya sering banget yang ngedang-ngedang. Kalau sekarang tuh sangat rare sekali melihat seorang Paul George ngedang. Tapi, vibe-nya di Philly kelihatannya asik banget sih. Ini kayak menurut gue gara-gara si VJ Edgecombe sih. Di draft sama Philly, dia tuh kayak inject a lot of great energy aja sih ke tim ini. Tyrese Maxey, tadi juga ankle breaker Caleb Martin di fast break, gokil sih. Itu agak double sih sebenarnya, boleh ditahan tapi ya udahlah, itu keren lah highlightsnya. Highlightsnya keren lah tetap. Bayangin ya, lu bisa dapetin seorang Quentin Grimes, man, untuk Caleb Martin. Wah, emang Nico the best lah. Selain fansnya LA yang happy, fansnya Philly juga happy sih karena tadi wow, man, what a game from Quentin Grimes, man. Itu udah kayak revenge game sih untuk dia sih. Dimana juga dia banyak banget tadi yang bener kenain pemain Dallas mental lah dengan poin-poinnya dia. 19 poin, 5 dari 7, man. 3 poinnya, man. What a trade though. Nico emang legend lah, Nico Harrison lah. Tapi of course, yang play terakhir lah yang gokil, man, si VJ Edgecombe double block, guys. Gue nggak pernah lihat sih ada orang yang ngeblok pakai tangan kiri dulu, abis itu boleh dibuang pakai tangan kanan, bro. Gila banget, ada temennya di bawah, man, dia bisa save tapi dia nggak lah. Dia mau biar keren nih, biar highlightsnya makin mantep, di blok pakai tangan kanan, boleh dibuang jauh. Itu dihitungnya 1 atau 2 blok sih, guys. Gue penasaran sih, asli sih. Tapi lu bisa lihat ya seberapa athletic dan juga seberapa lama hang time-nya dari VJ Edgecombe. Nggak semua orang bisa kayak gitu sih. Itu dia bener hang time-nya jauh lebih lama daripada banyak pemain NBA sih. Gokil, man. And of course, dia outplayed Cooper Flag in this game. Karena Cooper Flag cuma 12 points. Sedangkan VJ Edgecombe hari ini 23 points. Tapi emang ngeri ya backcourtnya si Philly sih. Udah tinggal nungguin Jared McCain aja sih. Kalau Jared McCain udah bisa balik ke performance tahun lalu, wah itu udah mantap banget sih. Tapi tadi juga Tyrese 34 points, man, for the Sixers. And of course, ya Joel Embiid sama PG juga bantu-bantu lah. Tapi karena ini Philly juga udah gak berasa ya, udah naik ke posisi 5. So I'm very excited untuk lihat dia juga next game sih lawan si New York Knicks. Karena kalau Philly sebenarnya bisa stay healthy, I think they can contend in the Eastern Conference. Apalagi kalau kita lihat juga sekarang ini chemistry-nya kayak antara satu dan pemain lainnya itu oke banget sih. So menarik sih Philly sih di Eastern Conference sih. Jadi itu aja sih untuk the first time out in 2026. Seru banget sih NBA sih. Hopefully beberapa minggu ke depan ini juga akan seru karena gue juga udah akan sibuk ya dengan IBL. Kalau kalian ingin melihat exclusive highlights dari IBL Tune-Up Game, kalian bisa klik join, guys. Jangan lupa untuk klik join, daftar jadi member, support channel ini agar channel ini juga kembali bisa survive, bisa ngomongin basket sepanjang tahun 2026 ini. So once again, Happy New Year everybody, have a blessed 2026, stay healthy everybody, and of course thank you so much sudah nonton dan juga udah support channel ini selama tahun 2025. I really appreciate everybody. So gitu guys, thank you guys for watching and I will see you guys again next video, guys. Peace out. Please join my channel, guys.